Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nazimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan mengaji kitab Ruhul Mantiki, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Fa iyyaku syartiyu dzati salih anta jawab muzaka wa atali wa raf'u talin raf'a awwalin wala yalzamu fi aksihi ma liman jala. Fa'iyyaku syartiyu, maka apabila ada asyartiyu, apa qadiyah syartiyah. Kenapa ini disebut dengan qadiyah syartiyah? Karena qiyas istisna ini adalah qiyas yang hanya khusus untuk qadiyah syartiyah. Dzati salih ialah yang memiliki ketersambungan, artinya berupa qadiyah syartiyah muttasilah. Antajah, maka melahirkan natijah, melahirkan kesimpulan. Wat muzakah, apa meletakkan ini, zaka ini isinya adalah muqaddam. Wat muzakah, apa meletakkan muqaddam, wat at-tali, pada meletakkan tali. Jadi apabila qiyas istisna itu berupa qadiyah syartiyah muttasilah, maka menetapkan muqaddam akan melahirkan kesimpulan yang menetapkan tali. Wa raf'u talin raf'a awwalin wala, dan mengangkat tali, mengangkat ini artinya sama dengan menafikan. Wa raf'u talin, dan melahirkan kesimpulan mengangkat tali, kesimpulannya raf'a awwalin, pada menafikan atau mengangkat awal. Awal ini maksudnya muqaddam. Artinya, kalau talinya itu dinafikan, maka akan melahirkan kesimpulan yang menafikan muqaddam. Ini artinya demikian ya. Wala yalzamu, dan tidak luzum. Luzum ini menyertai apa intaj, melahirkan kesimpulan itu, fi aksihima, di dalam kebalikan keduanya, wad'ul muqaddam warof mutalin, liman jala, karena sesuatu injala yang sudah terang apa ma, liman jala, karena sesuatu yang telah terang apa ma. Jadi di dalam qadiyah syartiyah muttasilah yang melahirkan kesimpulan itu hanya dua, yaitu apabila muqaddamnya ditetapkan, disebut, maka akan melahirkan kesimpulan yang menetapkan tali. Namun apabila talinya yang dinafikan, maka akan melahirkan kesimpulan yang menafikan muqaddam. Nah, apabila sebaliknya ini artinya ya, nanti akan dijelaskan ya. Selain dua ini, maka tidak melahirkan kesimpulan. Selain misalnya ya, wad'u tali itu tidak melahirkan kesimpulan wad'ul muqaddam. Menetapkan tali tidak melahirkan kesimpulan yang menetapkan muqaddam. Atau misalnya menafikan muqaddam tidak melahirkan kesimpulan yang menafikan tali. Ini maksudnya yang dimaksud dengan
Wala yalzamu fi aksihima liman jala. Nanti akan jelas dengan penjelasan dari syarih. Fa iyyaku syartiyu ay al-qadiyatu syartiyah. La adapun lafaz la khabaru yaku ialah khabar dari lafaz yaku mudhafun menjadi mudhaf. Ittisalih adapun lafaz ittisalih mudhafun ilaihi ialah mudhaf ilaih ay muttasilah. Qadiyah syartiyah muttasilah. Antaja adapun lafaz antaja jawabuin ialah jawab in. Wad'u adapun lafaz wad'u fa'ilu antaja ialah fa'il dari lafaz antaja. Mudhafun mudhaf. Zaka adapun zaka mudhafun ilaihi ialah mudhaf ilaih. Isinya zaka ini apa? Ay al-muqaddam. Wad'at tali adapun lafaz wad'at tali maf'ulun bihi ialah menjadi maf'ul bihi. Apa maksud dari wad'at tali? Ay isbatahu, menetapkan tali. Waraf'u dan adapun lafaz waraf'u ma'tufun ialah diatofkan ala wad'u atas lafaz wad'u. Wa huwa dan adapun raf'u mudhafun ialah mudhaf. Talin adapun lafaz talin mudhafun ilaihi ialah mudhaf ilaih. Raf'a adapun lafaz rafa maf'ul antaja ialah maf'ul dari lafaz antajah muqaddarin yang dikira-kira dan muqaddar. Wa huwa dan adapun raf'a mudhafun ialah mudhaf. Awalin adapun lafaz awalin mudhafun ilaihi ialah mudhaf ilaih. Wala yalzamu fi aksihima ay aksi wad'il muqaddam wa raf'it tali liman jala ay lima ittadoha. Qala syarihu berkata siapa syarih? Al-qiyasus syarti. Ini al-qiyasus syarti itu maksudnya adalah al-qiyas al-istisnai. Karena nama lain dari qiyas istisnai itu adalah al-qiyasus syarti. Sama dengan al-qiyasul hamli. Nama lain dari qiyas hamli ini adalah al-qiyas al-ittirani. Al-qiyasus syarti, adapun qiyasus syarti ismani ialah dua bagian. Muttasilun, pertama disebut dengan muttasil, wa munfasilun dan munfasil. Jadi ada qiyasus syarti muttasil, ada qiyasus syarti munfasil. Kapan qiyasus syarti disebut dengan muttasil? Apabila terdiri dari qadiyah syartiyah muttasilah. Kapan qiyasus syarti disebut munfasil? Apabila terdiri dari qadiyah syartiyah munfasilah. Fabada'a maka memulai siapa nazim bibayanil awwali dengan menjelaskan yang pertama yaitu muttasil. Wa huwa dan adapun al-awwal al-muttasil ialah muttasil. Fadzakara maka menyebutkan siapa nazim annal qiyasah bahwa sesungguhnya qiyas silogisme ingkana apabila ada apa qiyas murakkaban ialah tersusun minal qadaya asyartiyati dari qadiyah syartiyah muttasilah antajah maka melahirkan kesimpulan minhu dari qiyas darbani apa dua model dua macam. Maka apabila qiyas istisna itu berupa qadiyah syartiyah muttasilah, maka yang melahirkan kesimpulan yang benar itu hanya ada dua. Wahuma dan adapun darbani isbatu ainil muqaddam ialah menetapkan muqaddam itu sendiri, itu maksudnya wa isbatu naqidit tali dan menetapkan kontradiksi tali. Wa amma isbatu ainit tali ini yang melahirkan kesimpulan ini ya, isbatu ainil muqaddam, maka kesimpulan yang dilahirkan adalah isbatu ainit tali. Wa isbatu naqidil muqaddam menetapkan kontradiksi. Wa isbatu naqidit tali dan menetapkan kontradiksi dari tali, maka akan melahirkan kesimpulan isbatu naqidil muqaddam. Wa amma isbatu ainit tali dan adapun menetapkan tali itu sendiri atau isbatu naqidil muqaddam atau menetapkan kontradiksi muqaddam
fala yuntijani maka tidak melahirkan kesimpulan keduanya syai'an pada sesuatu. Jadi apabila yang ditetapkan itu adalah ainut tali atau nakidul muqaddam, maka tidak melahirkan kesimpulan yang benar. Misalu isbati ainil muqaddam qauluka. Adapun contoh menetapkan muqaddam itu sendiri, qauluka ialah perkataanmu. Kullama kana hadza insanan kana hayawanan. Setiap kali ada hadza apa ini, insanan ialah manusia, kana maka ada apa hadza hayawanan ialah hayawan. Ini berupa qadhiyah syarafiyah muttasilah. Kedudukannya ini sebagai muqaddimah kubra. Yang menjadi muqaddam yang mana? Yaitu kana hadza insanan. Yang menjadi tali yang mana? Kana hayawanan. Sekarang yang mau ditetapkan yang mana? Yaitu ainul muqaddam. Yang menjadi muqaddam adalah kana hadza insanan. Misalnya yang ingin ditetapkan di muqaddimah surahnya adalah ainul muqaddam. Maka berbunyi lakinnahu insanun. Akan tetapi apa hadza insanun ialah manusia. Ini namanya yang ditetapkan, yang diisbat adalah muqaddamnya. Kalau yang diisbat muqaddamnya, ainul muqaddam, maka melahirkan kesimpulan ainut tali. Kesimpulannya akan melahirkan ainut tali. Apa yang menjadi tali di sini? Yaitu kana hadza insana. Jadi kana hadza hayawanan. Ya. Apa yang menjadi tali? Yaitu kana hayawanan. Jadi kesimpulannya adalah fahuwa hayawan. Yuntiju maka melahirkan kesimpulan apa qauluka terhadap kesimpulan yaitu fahuwa hayawan. Ini kesimpulannya. Fahuwa hayawan ini di dalam muqaddimah kubranya menjadi tali. Jadi isbatu ainil muqaddam yuntiju ainat tali. Menetapkan muqaddam maka melahirkan kesimpulan yang menetapkan tali. Faqaulukah maka adapun perkataanmu lakinnahu yaitu yang berupa lakinnahu insanun wah adapun qaulukah isbatu ainil muqaddam ialah menetapkan muqaddam itu sendiri. Fahuwa maka adapun isbatu ainil muqaddam ada ialah mengantarkan apa isbatu ainil muqaddam ila isbati tali pada menetapkan tali. Wahua dan adapun isbatu tali, nah, tali ini apa? Hayawanun ialah hayawan, fahuwa hayawan. Fan natijatuh maka adapun kesimpulan yaitu berupa fahuwa hayawanun, hadhihi yang ini natijah isbatu tali ialah menetapkan tali li subutil muqaddami karena tetapnya muqaddam. Li'annal muqaddamah karena sesungguhnya apa muqaddam malzumun ialah malzum posisinya ya. Jadi hubungan antara muqaddam dan tali adalah hubungan malzum dan lazim. Muqaddam menjadi malzum sementara talinya menjadi lazim. Di dalam kaidah apabila malzumnya ada maka talinya harus ada. Yani li'annal muqaddam malzum karena sesungguhnya apa muqaddam malzumun ialah malzum yang dilekati wattaliya lazimun wattali lazimun dan tali lazimun ialah yang melekat pada malzum ya. Pada muqaddam kalau di sini ya wa yalzamu dan luzum menyertai min wujudil malzumi dari adanya malzum wujudul lazimi apa adanya lazim. Apabila muqaddamnya ada maka talinya harus ada. Apabila muqaddamnya ditetapkan maka akan melahirkan penetapan pada tali. Nah, ini maksudnya demikian ya. Ini adalah contoh ainul muqaddam atau isbatu ainil muqaddam yuntiju ainat tali. Wa misalu isbatu nakidi tali dan adapun contoh menetapkan kontradiksi tali
qauluka ialah perkataanmu, kullama kana hadza insanan kana hayawanan. Setiap kali ada hadza apa ini insanan ialah manusia, kana maka ada apa hadza hayawanan ialah hayawan, makhluk hidup. Ini berupa qadhiyah syartiyah muttasilah dan posisinya menjadi muqaddimah kubra. Yang menjadi muqaddam yang mana? Yaitu kana hadza insana. Yang menjadi tali yang mana? Yaitu kana hayawanan. Nah, di sini yang mau ditetapkan adalah nakidut tali. Nakidut tali ini apa? Yaitu laisa hayawan. Jadi kana hayawanan, nakidnya, kontradiksinya adalah laisa hayawanan. Ini adalah makhluk hidup. Kontradiksinya apa? Ini bukan makhluk hidup. Lakinnahu laisa bihayawanin. Nah, ini. Akan tetapi apa hadza laisa ialah tidak ada apa hadza bihayawanin ialah hayawan. Ini namanya isbat nakidit tali. Yang ditetapkan di dalam muqaddimah surah adalah kontradiksi dari talinya. Karena hayawanan, nakidnya, kontradiksinya adalah laisa hayawanan. Antajah melahirkan kesimpulan apa qauluka fahuwa laisa biinsanin. Pada kesimpulan fahuwa laisa biinsanin. Apabila isbatu nakidit tali yuntiju isbat nakidil muqaddam. Apabila menetapkan kontradiksi tali, maka akan melahirkan kesimpulan isbati nakidil muqaddam atau nakidil muqaddam, kontradiksi dari muqaddam. Muqaddamnya di sini yang mana? Yaitu kana hadza insanan. Kontradiksi dari kana hadza insanan ini apa? Laisa hadza insanan atau laisa bi insanin. Maka di sini melahirkan kesimpulan yaitu fahuwa laisa bi insanin. Fahuwa maka adapun hadza laisa ialah tidak ada apa hadza bi insanin ialah manusia. Laisa bi insanin ini adalah nakid, kontradiksi dari hadza insan. Hadza insan. Kenapa demikian? Li'anna raf'al lazim, karena sesungguhnya ini kaidah ya. Perhatikan kaidahnya. Li'anna raf'al lazim, karena sesungguhnya apa mengangkat lazim, sesuatu yang menyertai atau menafikan lazim, sesuatu yang menyertai, yujibu ialah menyebabkan apa raf'ul lazim, raf'al malzumi pada menafikan atau mengangkat malzum. Jadi apabila lazimnya itu dirofa, dinafikan, maka malzumnya juga ternafikan. Demikian ya, ini adalah kaidah. Jadi yang kedua ini yang melahirkan kesimpulan ini yaitu isbatu nakidit tali yuntiju nakidul muqaddam. Menetapkan kontradiksi tali melahirkan kesimpulan nakidil muqaddam, kontradiksi dari muqaddam. Sebagaimana contoh ini. Wa qala al-Quwaisini, berkata si Pak Imam al-Quwaisini, qauluhu adapun perkataan nazim wala yalzamu fi aksihima, ai la yalzamul intaju, tidak menyertai al-intaju apa melahirkan kesimpulan, min aksihima dari keduanya, ai min wad'i tali dari meletakkan tali, warofil muqaddam dan mengangkat muqaddam. Aksi hima ini adalah kebalikan dari yang dua di atas, sebagaimana dijelaskan barusan. Falau kultah maka apabila berkata kamu fil misalil mutaqaddimi di dalam contoh yang lalu, kullama kana hadza insanan kan hayawanan. Setiap kali ada hadza apa ini insanan ialah manusia, karena maka ada apa hadza hayawanan ialah makhluk hidup. Yang ingin ditetapkan, yang ingin diisbat adalah talinya. Misalnya ya, di sini ya. Lakinnahu hayawanun. Di dalam muqaddimah surahnya yaitu yang ditetapkan adalah talinya, yaitu karena hayawanan. Lakinnahu hayawanun. Maka apabila yang ditetapkan adalah talinya, tidak melahirkan kesimpulan.
lam yuntij, maka tidak melahirkan kesimpulan apa qauluka innahu insanun. Fahuwa insanun, tidak melahirkan ainul muqaddam. Hadza insanun, tidak melahirkan kesimpulan ini. Li'anna lazim, kenapa? Li'anna lazim, karena sesungguhnya apa lazim? Qad yakunu, ialah terkadang apa lazim, terkadang ada apa lazim, a'ammah, ialah lebih umum, minal malzumi, dari malzum. Karena terkadang ya lazim itu lebih umum daripada malzumnya, sama seperti ini. Lakinnahu hayawanun, atau kana hayawanan, ini lebih umum daripada kana hada insan, ini manusia dan ini hayawan. Nah, ini hayawan ini lebih umum daripada ini adalah manusia. Nah, ini kan lebih umum. Wala yalzamu, dan tidak menyertai atau mesti min isbatil a'ammi, dari menetapkan yang umum, isbatul akhasi, apa menetapkan yang khusus. Kalau dikatakan bahwasanya ini adalah hayawan, belum tentu bahwa secara otomatis ini adalah manusia. Nah, demikian ya. Karena bisa jadi ini hayawan bisa mencakup bakar, bisa mencakup kuda dan sebagainya. Tidak mesti ini adalah manusia. Wakada, dan ialah seperti ini juga, lam yuntij qaulukah, adapun perkataanmu, kullama kana hadza insanan kana hayawanan. Setiap kali ada hadza, apa ini, insan ialah manusia, karena maka ada apa hadza hayawanan, ialah hayawan. Yang ingin ditetapkan apa? Yaitu nakidul muqaddam. Nakidul muqaddam ini yaitu adalah laisa insana. Lakinnahu, akan tetapi apa hadza, laisa, ialah tidak ada apa hadza, bi insani, ialah manusia. La yuntiju, tidak melahirkan kesimpulan apa qauluka syai'an, pada sesuatu. Ka juga tidak melahirkan kesimpulan yang benar. Kenapa? Li'anna raf'al akhos, karena sesungguhnya apa menafikan atau mengangkat yang lebih khusus, la yujibu, tidak menyebabkan apa raf'ul akhos, raf'al a'am, menafikan yang lebih umum. Nah, raf'ul akhos atau nafyul akhos la yujibu raf'al a'am, tidak menyebabkan yang am juga ternafikan. Misalnya gini. Ketika saya mengatakan misalnya Zaid bukan orang Bandung, bukan berarti dia secara otomatis bukan orang Indonesia. Ini namanya raf'al akhas la yujibu raf'al a'am. Wal malzumu, dan adapun malzum muqaddam, guna di sini dalam contoh ini qauluka ulama kana hadza insanan, ini akhassu, ialah lebih khusus, min lazimhi, dari lazimnya malzum. Hadza insan, lebih khusus daripada hadza hayawan. Wahada, dan adapun ini makna qoulihi, ialah pengertian atau makna perkataan nazim, liman jala, karena sesuatu yang sudah jelas. Ai limat tabaha, karena sesuatu yang sudah jelas apa ma, min annatali, bahwa sesungguhnya apa tali, lazimun, ialah lazim, sesuatu yang menyertai pada malzum. Waqad yakunu, dan terkadang ada apa lazim, a'ammah, ialah lebih umum, min malzumihi, dari malzumnya lazim. Fala yalzamu, maka tak luzum, tidak menyertai, min isbatihi, dari menetapkan lazim, isbatu malzumihi, apa menetapkan malzumnya lazim. Wala min nafi malzumihi, dan dari menafikan malzumnya lazim, nafihu, apa menafikan lazim. Nafihu, apa menafikan lazim. Fahadani darbani, maka adapun dua model ini, dua macam ini, akimani, ialah mandul keduanya. Artinya tidak melahirkan kesimpulan yang benar. Intaha, selesai apa qaulul Quwaisini, intaha qaulul Quwaisini. Demikian penjelasan mengenai qiyas istisnai yang terdiri dari qadiyah, syaratiyah, muttasilah. Dua melahirkan kesimpulan, duanya lagi tidak melahirkan kesimpulan. Sebagaimana sudah dijelaskan barusan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.